Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan membawakan presentasi proyek mata kuliah Statistika mengenai pengaruh kualitas tidur terhadap nilai akademik mahasiswa PPKU IPB University. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Shimfozia, selaku ketua kelompok 9. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Syakira Saharani, Jafar Abdul Jabar, Aliandini Putri Kirana, Zinida Suryayani, Muhammad Rafi Albayhaqi, Naifa Azmi Fadilah, Aisyah Nabil Azhara, Faiz Ramdan, dan juga Denis Alisa Arsan. Nah, selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan beberapa poin penting dari latar belakang penelitian yang telah kami susun dalam proposal. Perguruan tinggi, seperti yang kita ketahui, berperan penting dalam mencetak individu berprestasi yang berkontribusi bagi bangsa. Keberhasilan akademik mahasiswa seringkali diukur melalui IPK, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan kondisi fisik, serta faktor eksternal seperti lingkungan dan fasilitas. Salah satu faktor fisiologis yang seringkali diabaikan namun berpengaruh adalah kualitas tidur. Poin berikutnya yaitu pentingnya kualitas tidur yang memengaruhi berbagai aspek, terutama aspek akademik. Lalu ada beban akademik yang berbeda karena terdapat dua klaster di PPKU IPB University berdasarkan ranah yaitu Science and Technology serta Science Society dengan tuntutan akademik yang cukup padat seperti tugas, praktikum, dan responsi yang memerlukan kesiapan dari segi mental dan fisik, tentunya mengaruhi durasi serta kualitas tidur mereka. Adapun data dari survei YouGov 2023 menyatakan bahwa 51% dewasa Indonesia termasuk mahasiswa tidur kurang dari 7 jam per hari, dengan 24% diantaranya kurang dari 5 jam. Selain itu, aktivitas organisasi padat dan kebiasaan sehari-hari turut berkontribusi terhadap terganggunya pola tidur mahasiswa, seperti penggunaan gadget, pola makan atau minum, dan kebiasaan tidur karena rutin konsumsi makanan atau minuman berkafein. Hal-hal tersebut tentu dapat mempengaruhi siklus tidur seorang mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tujuan dari pembuatan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis faktor eksternal dan internal yang berkontribusi terhadap gangguan tidur mahasiswa PPKU IPB University. Kemudian, untuk menganalisis hubungan antara kualitas tidur dan pencapaian akademik mahasiswa PPKU IPB University. Yang ketiga, yaitu untuk mengidentifikasi pola tidur mahasiswa PPKU IPB University dan kaitannya dengan kebiasaan belajar. Dan yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya kualitas tidur dalam mendukung kesejahteraan dan prestasi akademik. Oke, selanjutnya ada metodologi yang akan digunakan di penelitian kami. Nah, di sini ada jenis dan data ubah-ubah yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan yang kuantitatif terlebih dahulu. Ya, yang memakai skala perubahan rasio itu ada umur dan durasi tidur. Mengapa disebut rasio? Karena mereka mempunyai nol mutlak dan bisa dibandingkan. Lalu untuk yang skala perubahannya interval, ada waktu tidur dan waktu bangun, ada jeda screen time sebelum tidur, dan ada IP semester. Mengapa disebut interval? Karena mereka tidak mempunyai nol mutlak. Lanjut. Selanjutnya ada POGA dengan jenis data kualitatif. Yang pertama ada skala POGA ordinal dengan POGA frekuensi tidur siang, frekuensi konsumsi kafein, aktivitas fisik sehari-hari, banyaknya tugas per hari, tingkat konsentrasi di kelas, penilaian kualitas tidur, dan persepsi pentingnya kualitas tidur. Hal ini tergolong ke ordinal karena memiliki urutan atau peringkat. Selanjutnya dengan skala POGA nominal ada identitas responden, lokasi tidur, faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, dan top 3 mata kuliah dengan nilai terbaik. Hal ini tergolong ke nominal karena mereka masuk ke kategori tertentu tanpa urutan. Selanjutnya. Berikutnya, pada penelitian ini kami akan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data. Kuesioner ini telah dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait variabel yang akan dianalisis, baik dalam skala rasio, interval, ordinal maupun nominal. Maupun metode pengumpulan data, kami menggunakan survei berbasis Google Form, yang kemudian link kuesioner ini akan disebarkan melalui komandan tingkat ataupun komti pada masing-masing kelas. Kemudian, kami juga akan memilih sebanyak 5 mahasiswa dari total 53 kelas, sehingga secara keseluruhan kami akan mendapatkan 260 mahasiswa sebagai responden. Untuk proses pengumpulan data, ini diperkirakan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu setelah link-link dibagikan kepada responden. Hal ini dilakukan agar semua responden bisa mengisi kuesioner dengan optimal. Maupun jika ada responden yang belum mengisi dalam batas waktu yang telah ditentukan, kami akan melakukan follow-up secara langsung untuk memastikan kelengkapan data yang akan kami gunakan.
Selanjutnya, kerangka berpikir dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Nilai Akademik Mahasiswa PPKU IPB University. Latar belakang permasalahan yang ingin kami jawab dari penelitian ini yaitu pertanyaan terkait apakah kualitas tidur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai akademik mahasiswa. Lalu dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur seperti durasi tidur, banyaknya tugas per hari, dan aktivitas fisik sehari-hari. Selanjutnya variabel terikat yaitu nilai akademik mahasiswa. Metode pengambilan sampel yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan probability sampling dengan menggunakan metode stratified random sampling pada mahasiswa PPKU IPB University. Berdasarkan hasil penelitian, akan disimpulkan jawaban tentang apakah kualitas tidur berpengaruh terhadap nilai akademik mahasiswa PPKU IPB University. Kemudian selanjutnya adalah metode analisis. Analisis data dalam penelitian kami akan dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan pola yang terbentuk dari data yang dikumpulkan. Penyajian hasil akan dilakukan dalam bentuk tabel atau grafik yang sesuai dengan jenis data pada masing-masing peubah agar lebih mudah dipahami. Ada 4 skala peubah yang digunakan, yaitu rasio, interval, ordinal, dan nominal dengan masing-masing contoh yang sudah tercantum dalam slide. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan, yakni pada minggu perkuliahan ke-9. Yang pertama ada finalisasi pertanyaan kuesioner tanggal 10 Maret 2025. Selanjutnya ada finalisasi penentuan 5 responden per kelas 11 Maret. Melakukan pretest dengan membagikan G-form ke anak kelas SS10 sebagai uji coba tanggal 9 sampai 10 April. Selanjutnya ada evaluasi hasil pretest dan revisi pada tanggal 11 sampai 13 April. Ada penyebaran kuesioner ke target utama melalui kontak konti pada tanggal 14 April. Dan kami juga memberikan tenggat waktu pengisian kuesioner yakni 4 sampai 5 hari. Selanjutnya pada minggu perkuliahan ke-10, kami akan melaksanakan follow-up responden yang belum mengisi kuesioner pada tanggal 18 April dan 21 April, mulai rekapitulasi data yang sudah terkumpul pada 22 April, mengecek kelengkapan data seperti data ada yang double, data tidak sesuai format, atau data kurang lengkap pada 23 April. Selanjutnya mulai analisis data secara dasar, deskriptif statistik, misal jumlah responden, range usia, dan lain-lain, pada tanggal 24 April hingga 25 April 2025. Lalu pada minggu perkuliahan ke-11, kami akan melakukan uji statistik sesuai kebutuhan, misal uji korelasi atau regresi sederhana, lalu menyusun laporan hasil penelitian sesuai format yang diminta. Kami juga akan membuat visualisasi data, baik secara grafik, tabel, atau diagram, agar lebih menarik. Lalu kami juga akan melakukan finalisasi laporan. Semua hal itu akan kami lakukan dalam rentang waktu 26 sampai 30 April 2025. Baik, demikian pemaparan mengenai proyek statistika kami dan bagaimana rencana kerja penelitian yang akan kami lakukan tentang pengaruh kualitas tidur terhadap nilai akademik mahasiswa PPKU IPB University. Kami berharap proses penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi hasil yang bermanfaat di akhir nanti. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami membuka sesi tanya jawab melalui forum SS10 di web kelas IPB. Kami dari kelompok 9 mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam berkata. Terima kasih atas perhatiannya.